Atambua, bilunews.com. Jen Natalia Suryanto, sosok wanita parubaya yang tidak asing di kalangan masyarakat NTT pada umumnya. Saat ini sosok yang dikenal atau akrab disapa Sis Jen ini mengubah lahan seluas 12 hektar menjadi lahan produktif dengan berbagai jenis komoditas yang dimana lahan tersebut sebelumnya penuh dengan rumput dan pepohonan liar. Lahan tersebut berada tepat di Desa Fatuba, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hasil dari lahan yang diberi nama Kebun Jen Belu tersebut saat ini menembus pasar internasional seperti negara tetangga Timor Leste yang perbatasan langsung dengan Indonesia. Kebun Jen Belu juga telah memberdayakan masyarakat sekitar dengan memberikan lapangan kerja dan meningkatkan ekonomi rumah tangga. Saat ini, kebun ini telah mempekerjakan 50 orang, termasuk ibu-ibu rumah tangga yang dapat bekerja di kebun dan mendapatkan penghasilan tambahan. Dengan demikian, Kebun Jen Belu telah menjadi contoh bagi masyarakat tentang bagaimana pertanian dapat menjadi sumber ekonomi yang menjanjikan dan memberdayakan masyarakat. Menurut pemilik kebun, hasil pertanian di Kebun Jen Belu sangat melimpah dan berkualitas. Karena kebun baru dibuka sekitar bulan Maret mulai tanam, kemudian panen September kita sudah mulai panen perdana. Kalau ini tuh panen raya karena pada saat sekarang ini adalah musim panen cabai, tomat, semangka, dan juga berbagai jenis lainnya. Contohnya kemarin kita sudah labu, kita juga sekarang sayuran juga sebentar lagi panen. Sayuran kan cepat. Gitu. Kedepannya saya mau menjadikan kebun Jen itu kebun inovasi, terus pertanian integrasi yang bisa berkolaborasi antara pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan darat. Terkait satunya lagi, bagaimana pemberdayaan masyarakat di sekitar sini? Jadi beberapa petani senior yang di sekitar sini kami bawa ke kebun Jen untuk bekerja di sini. Gitu. Karena sekarang ini jujur ekonomi juga agak sulit ya. Jadi banyak petani itu kesulitan di biaya untuk obat hama, pupuk dan sebagainya. Sehingga banyak yang gagal panen juga. Sehingga ketika kita memberdayakan petani itu kerja di kebun Jen, mereka kita gaji baik setiap bulan sehingga juga mereka bisa hidup layak dan gaji lebih pasti gitu. Selain Sis Jen, Samson, koordinator pengelola juga menjelaskan jenis tanaman dan jumlah hasil produksi hingga pemasaran. Kebun ini telah menghasilkan berbagai jenis tanaman hortikultura, termasuk cabai, tomat, semangka, dan lainnya. Bulan yang kita panen, sedangkan untuk cabai tahap 1 itu cabai kecil ada 20.000 pohon. 20.000 pohon dan kemarin kita studi 3,7 ton ya sis. 3,7 ton dan target kami itu harus 10 ton. Ya, karena satu pohon itu harus 0,5 produksinya. Dan untuk sementara ini juga ada tomat yang kami lagi panen itu ada 17.000 pohon untuk yang tahap 1. Tahap 1 itu sementara kita panen dan tahap 2 ada 15.000 pohon sudah masuk di fase generatif. Dr. Dedi Rantut, dosen Politeknik Pertanian Negeri Kupang yang ditemui tim media di lokasi menyampaikan bahwa kebun ini merupakan sesuatu yang baru dan inspiratif bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Kami hadir di sini sebagai bagian dari tugas pokok kami untuk mensupport Ibu Jen. Nah, harapan kami bahwa ini semua akan bisa diduplikasikan di tempat lain. Nah, kami sudah beberapa kali datang, kami bantu terkait dengan beberapa teknologi. Salah satunya adalah teknologi fermentasi batang pisang. Itu yang pertama kami lakukan. Kenapa kami harus melakukan itu? Karena memang semua sumber daya itu ada di sini. Kita harapkan supaya terjadi pola integrasi ternak tanaman yang meminimalkan limbah. Jadi limbah yang ada di batang pisang itu harus bisa dimanfaatkan oleh ternak babi. Dan juga limbah-limbah yang lain juga kita olah menjadi vokasi. Harapannya ke depan, kalau staf-staf yang ada di kebun Ibu Jen ini semua bisa kita latih secara baik, maka mereka selain bekerja untuk mengoptimalkan tanaman yang ada, mereka juga bisa mengolah vokasi untuk membuat semua ini menjadi organik. Jadi prinsip itu pasti harus bisa. Kebun Jen Belu juga telah memberdayakan masyarakat sekitar dengan memberikan lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian bagi masyarakat di sekitar.